Makam beragama. Albertus Slamet Sugihardi adalah warga Desa Purbayan, Kecamatan Kutagede, Yogyakarta. Ia dan keluarganya adalah penganut Katolik. Sebagai warga desa itu, ketika Albertus wafat, keluarganya memutuskan untuk memakamkan jenazah almarhum di tempat pemakaman umum desa itu. Sebagai penganut Katolik, keluarga Albertus berencana melaksanakan tata cara pemakaman menurut agamanya. Namun, ketika prosesi pemakaman akan dilaksanakan, warga dan pemerintah desa setempat menolak pemberlakuan tata cara Katolik. Nisan salib dipotong agar tidak ada simbol Kristen di lokasi makam. Ibadah pemakaman juga tidak diperbolehkan. Bahkan, doa untuk mendiang yang rencananya akan dilaksanakan di rumah juga ditolak. Alasan penolakan tersebut, seperti diberitakan media, berkaitan dengan status desa Purbayan atau kota gede pada umumnya yang mayoritas Muslim. 99% warga di sini Muslim. Jadi sudah menjadi aturan biar tidak menimbulkan konflik, kata Soleh Rahmat Hidayat, Ketua RT, Selasa 18 Desember 2018, seperti dikutip dari bbc.com. Sehari setelah pemakaman, dibuat kesepakatan tertulis yang bermeterai tertanggal 18 Desember. Penandatangan surat kesepakatan itu adalah istri mendiang Slamet, Maria Sutris, Ketua RT 53 Soleh Rahmat Hidayah, Ketua RW 13 H. Slamet Riyadi, dan H. Bejo Mulyono sebagai tokoh masyarakat. Kesepakatannya tidak tertulis, setelah itu baru tertulis, kata Soleh. Habejo Mulyono mengatakan, tulis Tirto 18 Desember, pemotongan salib sudah jadi kesepakatan antara warga, keluarga almarhum, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Menurut Bejo, lingkungan di situ tidak membolehkan ada simbol-simbol agama Nasrani di makam tersebut. Artinya khusus yang makam itu, walaupun belum resmi, tapi akan dijadikan makam Muslim. Kemarin itu karena darurat, diperbolehkan asal makam. Slamet dipinggirkan dan tidak ada simbol-simbol Nasrani karena di sini mayoritas Islam. Ujar Bejo kepada reporter Tirto di Yogyakarta, Selasa 18 Desember 2018. Kasus di desa Purbayan, kota gede tersebut sepertinya hendak mau mengungkapkan perkara pengaturan hak warga negara atas fasilitas publik dan tuntutan pengakuan keyakinan agama. Kasus ini jika dilihat secara lebih saksama, ia mengungkap masalah pelik. Justru yang selama ini diidealkan dalam pengaturan relasi antar kelompok-kelompok yang berbeda identitas, yaitu toleransi. Alasan penolakan warga desa Purbayan dapat diketahui melalui apa yang dikatakan Ketua RT dan tokoh masyarakat kepada media, bahwa meski makam itu berstatus tempat pemakaman umum yang mestinya diperuntukkan untuk semua warga desa tanpa membeda-bedakan agama, namun alasan mayoritas agama, dalam hal ini agama Islam, telah dipakai untuk penolakan tersebut. Dari apa yang dikatakan oleh Ketua RT, antara lain katanya agar tidak terjadi konflik, sepertinya juga memakai logika toleransi. Tolerir kepada siapa? Secara tidak langsung sepertinya yang dimaksud kepada kelompok minoritas. Harus mentolerir kehendak kelompok mayoritas. Pada konteks ini, persoalan klasik relasi antar kelompok berbeda di masyarakat terungkap. Mayoritas selalu merasa diri paling punya hak menentukan, termasuk tafsir terhadap arti dan praktek bertoleransi tersebut. Di Indonesia, sebagai negara yang penduduknya harus beragama, kematian seseorang adalah peristiwa keagamaan. Jenazah orang meninggal harus diurus menurut agamanya. Di beberapa tempat, pemakaman jenazah bahkan mesti dimakamkan di tempat pemakaman menurut agamanya. Di Indonesia, ini bukan hanya tafsir agama atau tradisi tertentu, melainkan juga karena negara mengaturnya. Misalnya peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan pemakaman dan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 1989. Dengan adanya tafsir itu dan juga karena negara menyiapkan perangkat hukum yang memungkinkan adanya pemisahan berdasarkan agama,
Maka kemudian dikenal ada tempat pemakaman bukan umum. Ini istilah di dalam peraturan pemerintah tahun 1987 itu, yang dikhususkan bagi warga beragama tertentu, selain tempat pemakaman umum atau TPU. Bentuk lain adalah pemakaman menurut ikatan keluarga di tanah milik sendiri. Di Minahasa, sejauh yang saya tahu, meski penduduknya mayoritas beragama Kristen, namun tidak dikenal adanya pemakaman Kristen atau pemakaman yang hanya khusus untuk yang beragama Kristen. Yang umum adalah tempat pemakaman umum yang disiapkan dari tanah desa atau pemerintah, pemakaman khusus keluarga yang disiapkan oleh keluarga, tempat pemakaman para pahlawan, dan pemakaman khusus untuk tokoh-tokoh dari sebuah organisasi tertentu. Di beberapa tempat pemakaman umum, di desa-desa tertentu, atau di tempat pemakaman milik bersama beberapa desa atau kelurahan yang berdekatan, kita dapat menjumpai makam seseorang atau beberapa orang yang beragama Islam misalnya. Wacana toleransi jelas datang belakangan. Praktek-praktek sosio-budaya yang pengaturan relasi yang dinamis, namun selalu berupaya menyediakan ruang bagi keragaman mendahului wacana tersebut. Di Minahasa yang mayoritas penduduknya Kristen, tentu sangat dipengaruhi oleh ajaran agamanya. Kelahiran, perkawinan, hingga kematian, seperti halnya agama-agama lain, dipahami juga secara keagamaan. Namun, saya kira tafsir dan cara mengajarkan hasil tafsir itulah yang memungkinkan orang-orang Kristen di Minahasa agak terbuka dalam urusan ini. Demikian juga dengan daerah lain yang penduduknya mayoritas beragama tertentu, dengan menggunakan alasan ajaran atau kekhasan agama pula menolak kehadiran dan keberadaan orang lain sesuai dengan identitas yang dimilikinya. Ini juga soal tafsir dan cara mengajarkan hasil tafsir tersebut. Namun dari hasil tafsir inilah juga muncul soal-soal dalam berelasi, yaitu ketika hal yang mutlak dapat direlativisir dan hal yang relatif oleh karena menguntungkan secara politis dapat dibuat menjadi absolut. Ringkasnya, tafsir dapat berguna untuk pengaturan relasi yang terbuka dan dialogis, dan juga dapat dipakai untuk klaim identitas. Hal berikut yang saya kira ikut memberi pengaruh pada pemisahan dan pembedaan hingga pada soal pemakaman adalah cara negara mengatur kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda agama. Peraturan pemerintah tentang pemakaman, seperti yang sudah disebutkan di atas, membuka ruang bagi kelompok mayoritas berdasarkan identitas tertentu untuk menentukan ruang-ruang di dalam masyarakat. Ruang-ruang dipisah, dibagi-bagi, dibeda-bedakan berdasarkan apa yang kelompok dominan kehendaki. Soal ini juga mengungkap peliknya toleransi itu. Bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatur ruang berdasarkan agama, misalnya dalam hal tempat pemakaman, seperti juga menggunakan logika toleransi. Dalam rangka untuk menghargai dan menghormati tata cara pemakaman berdasarkan agama, maka kebijakan yang memungkinkan pembentukan ruang eksklusif dibuat. Ini kemudian dapat dipakai untuk mengklaim tempat pemakaman umum sekalipun sebagai ruang eksklusif dengan alasan kekhasan. Soalnya, ciri khas atau keunikan sebuah tempat selalu merujuk dari hal yang dominan. Hal yang dominan misalnya agama pada banyak hal merujuk dari segi jumlah atau kuantitas penganut. Maka, kebijakan yang dibuat pemerintah mesti selalu memperhatikan dan melayani kehendak atau aspirasi mayoritas. Dalam hal wacana toleransi juga mengandaikan jumlah. Dalam kenyataannya, disadari atau tidak, praktek yang disebut toleransi antara lain bentuknya adalah mayoritas bersikap tolerir terhadap minoritas. Jadinya adalah mayoritas memosisikan diri sebagai subjek dan minoritas diposisikan sebagai objek. Berikut pada praktek lain, situasi dibuat sedemikian rupa agar minoritas mesti mentolerir yang mayoritas. Minoritas kemudian berusaha melakukan kompromi, bersikap pasrah atau mengalah. Pada situasi ini sebetulnya yang terjadi adalah pembatasan hak yang tidak terasa atau tersembunyi. Ketika keluarga almarhum Albertus diminta mematuhi dan bahkan menandatangani surat pernyataan sesuai pengaturan dan apa yang diinginkan oleh warga desa yang banyak, apakah itu bukan bentuk lain dari pembatasan hak? Sementara alasan kekhasan agama yang dianut warga desa yang harus dihargai atas nama toleransi sepihak, atas nama toleransi sepintas agak masuk akal.
baik tentang tafsir terhadap kitab suci maupun peraturan atau kebijakan negara, sepertinya selalu berbasis kuasa mayoritas. Wacana toleransi dapat diproduksi untuk menutupi praktek diskriminasi atas atau kebencian. Dengan demikian, praktek toleransi dapat menjadi sulit diidentifikasi. Soal lain adalah pada diskursus hak. Kelompok mayoritas dapat pula mengklaim apa yang mereka lakukan terhadap kelompok minoritas sebagai bentuk aktualisasi hak. Selalu ada cara untuk merasionalisasi apa yang sebetulnya irasional dalam negara demokratis. Kemungkinan lain untuk mencari jawab soal pelik ini ada pada yang juga pelik, yaitu kesadaran. Tesis sementara bahwa relasi antara yang beragam idealnya mesti dibangun dari basis kesadaran, menjumpai, berinteraksi, dan memperlakukan yang lain sebagai sesama manusia. Berbicara kesadaran berarti kita memasuki hal yang hakiki, tapi sulit diaktualisasikan, yaitu nurani. Namun begitu, tesis ini dapat dipakai sebagai cermin untuk mengevaluasi cara kita berelasi dalam keragaman.